Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al malikul haqqul mubin, wa khaliqul khalqi ajma'in, wa razikuhum, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi at-tayyibin wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa ashabihi al-qadati al-ghurri al-mayamin wat-tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat bi taqwallahi azza wa jalla rabbil ardi was samawat fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat, alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, para hadirin wal hadirat, jemaah salat maghrib dan insyaallah isya di Masjid At-Taubah TTB Bangkinang. Yang saya muliakan, yang saya hormati dan selalu dikenang, alhamdulillah kita bisa kembali duduk bersama. Ini ceritanya indah, nak membangun istana di surga. Ini bukan cerita main-main ya. Ceritanya serius, cerita besar. Masih ingat kisah seorang anak muda yang nak meminang bidadari surga sambil melempar-lempar kerikil. Duduk di tepi jalan, di tepi bendungan, onggok batu-batu. Setiap ambil batu dilemparkan, Allahumma adkhilnil jannah, ya Allah masukkan saya ke surga. Ambil lagi batu, Allahumma zawwijni minal huril 'ain, ya Allah nikahkan saya dengan bidadari. Allahumma rzuqni thamaratil jannah, ya Allah berikan saya buah-buahan yang banyak di surga, dan seterusnya. Lewat seorang ulama dari kalangan as-salaf, karena ini di masa lalu. Jadi memang sudah ada juga orang yang ingin masuk surga tapi sambil ongkang-ongkang kaki, sambil lempar-lempar batu, atau sambil main PS, PlayStation, atau sambil memetik gitar atau menekan keynote atau keyboard dan seterusnya. Sudah ada dari dulu memang. Apalagi sekarang. Nasallallahu alaihi. Datang orang alim tersebut, lalu dia tepuk punggungnya, wahai anakku atau wahai anak saudaraku, a'zamtal khitbah wa aqlaltal mahr. Kamu ini pinangannya luar biasa. Kalau nak meminang anak Pak Lurah saja, dan hanya dengan lontar buang-buang kerikil, itu hampir mustahil. Iya nak? Melamar anak Pak Lurah yang cantiknya belum tentu seindah mawar merah, biasa-biasa saja. Ini ndak meminang sang bidadari surga yang kalau meludah
ke dunia manis seluruh samudra. Yang kalau mengerling ke bumi terbakar semuanya kena sinar kerlingannya. Ekonom kok tidak jadi Cina serogor ya kan? Terbakar. Makanya kita di surga tidak kita sekarang. Makanan kita di surga tak makanan sekarang. Air kita di surga tak air sekarang. Bahkan khamar di surga tidak seperti khamar sekarang. Ya jangan takut dah. Ludah yang mani samudra saudara. Kok can penyakit gulu nampak di serogot. Nah, di surga tak ada sakit. Tidur pun tak ada. Pasalnya selalu bergembira. Ini dengan secuil ini saja dah semangat kita masuk surga. Apalagi membangun istana di sana. Ma'asyiral kiram. La ilaha illallah. Beruntung betul lah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ketika beliau datang ke Madinah nak membangun istana surga. Sampai di Quba. Dia tidak menanya di mana kebun kurma yang paling produktif di sini. Kalau bisa belinya kredit. Iya, kalau bisa bayarnya 2 tahun baru lunas. Dengan utang lunak. Tetapi yang dicarinya adalah tempat membangun istana di surga. Subhanallah, beliau orang datang dari Makkah. Tidak punya usaha apa-apa di Madinah. Tapi yang dibangun pertama adalah istana di surga. Kemudian selesai membangun Masjid Quba, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi. Sampai masjid ini Allah sendiri yang meresmikannya sebagai masjid ussisa 'ala taqwa. Allah yang memberikan legitimasi. Masjid yang dibangun atas dasar taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi. Lebih berhak kamu untuk berdiri salat di dalamnya, yaitu Masjid Quba. Dan sebagian ulama tafsir juga menyebutkan termasuk Masjid An-Nabawi Asy-Syarif. Ma'asyiral kiram. Terus beliau ke Madinah setelah sepekan di Quba. Sampai di Madinah masih numpang. Belum ada hotel berbintang. Kalau kita, Masya Allah, janji bintang 5 dapat bintang 4. Subhanallah, belum selesai ibadat sudah mengumpat-ngumpat. Ma'asyiral kiram. Ya, saya bukan membela para penyelenggara perjalanan, tidak, yang salah paham pula. Ini mentang-mentang pembimbing travel. Iya. Tapi ini ruh ini harus ada sama kita. Bahwasanya usaha ada tapi tidak selamanya seperti yang kita rencanakan. Makanya di saat terjadi hal-hal di luar dugaan di dalam perjalanan, maklumlah berbagai pihak terlibat, bukan hanya satu pihak. Kecuali ambo misalnya bangkit tang siko pesawat seorang punya. Lah tiba itu tok pamapunya mau tempe piaturnya awak je punya. Untuk mengisi bahan bakarnya. Lana wulo poden di India misalnya untuk bantu isi bahan bakar sitan. Sudah itu sampai di Jeddah atau sampai di airport Madinah, delo sodo punya imigrasi nu. Sudah itu sampai di kota Madinah, hotel dan punya pula. Sudah itu catering dan juga punya. Sampai imam musajid dan juga gaji. Itu sudah itu terlambat, itu termasuk wawu. Tapi karena semuanya berkaitan di pihak lain. Nasallallahu sama. Ini sebagai contoh kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nabi alaihissalatu sampai di Madinah berebut orang untuk mengajaknya menumpang. Alhamdulillah belum ada AC seperti Masjid At-Taubah. Belum pakai karpet seperti ini. Belum ada live streaming. Belum ada
live streaming. Sebab kalau ada, banyak akan semakin banyak tuduhan kepada Nabi SAW. Karena medsos akan ramai. Medsos akan ramai. Menuduh Nabi gagal paham. Menuduh Nabi tidak mengerti. Menuduh Nabi nanti picik pemikirannya dan seterusnya. Itu sudah ada bunyi-bunyi itu. Cuman tidak masuk medsos. Sekarang dimasukkan orang. Ya, bisikan-bisikan itu masuk tentang Nabi dan para pengikutnya, sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ma'asyiral kiram. Nabi alaihi salatu wassalam mencari lagi tanah untuk membangun istana di surga. Bukan untuk membangun rumah di dunia. Dapatlah tanah dua orang anak yatim, Sahal dan Suhail. Mereka ingin wakafkan atas nama mereka sendiri. Nabi tidak mau. Ini mesti wakaf saya. Ini mesti wakaf saya. Pas subhanallah. Nabi beli dengan uangnya sendiri dan menjadi waqfun lillahi ta'ala. Karena beliau sendiri yang mengatakan, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang bangun masjid lillah untuk Allah, karena Allah, bukan untuk dicatatkan nama, walaupun tidak masalah disebut nama, ya tidak masalah disebut nama, tetapi bukan itu tujuan untuk dapat nama, tapi mesti atas nama lillahi ta'ala. Man bana lillahi masjidan, siapa yang membangun masjid lillahi ta'ala, banallahu baitan fil jannah, Allah bangunkan baginya istana di surga. Ya, berkunjung sebentar kita ke surga. Ini hanya tamsil saja. Nabi kita alaihi salatu wassalam diperlihatkan kepadanya surga. Bahan bakunya dari emas dan perak. Pernah tuan-tuan lihat rumah dari emas dan perak? Kalau ada, lalamo sulah. Iya, lalamo sempung. Semua akan ngambil itu. Bila-bila kalau musim balik. Kalau musim balik, ke siapa? Pak Haji Sianu je. Aja lupa mau penokok je pun. Jepeknya. Pek apa ndak pek kayu dah, pek basi. Nah, kalau bisa mesti jelas pun. Nak le bisa ngoy. Subhanallah kaum muslimin dan muslimat. Emas dan perak bahan bakunya, tiang-tiangnya dari mutiara. Min qasab. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi bertanya waktu itu, liman hazal qasr? Karena di depannya ada seorang anak gadis. Nah, dengar gadis, saya semangat bapak-bapak. Anak gadis yang cantiknya tak pernah terlihat di dunia. Padahal itu baru pelayannya, belum permaisurinya. La haula wala quwata illa billah. Tapi kadang ancaklah pelayan pada permaisuri lah. Itu di dunia. Kalau di akhirat tidak. Itu baru pelayannya. Ma'asyarul kiram. Lalu Nabi bertanya ke Jibril, liman hazal qasr? Qala lifatan min Quraisy. Ini untuk seorang pemuda dari suku Quraisy. Berarti kaum muhajirin. Nabi berdetak dalam hatinya, ambo wang Quraisy. Berarti Nabi Cina apa tidak? Siapa yang tak Cinan kaum muslimin? Siapa yang tak kecinan? Ada yang tak paham Cinan? Yang tak, subhanallah. Siapa yang tak ngiler nengoknya kaum muslimin? Siapa yang tak ngiler nengoknya? Airnya putih bersih, tak berubah-ubah, tak berubah rasanya. Masya Allah, mengalir di bawahnya sungai. La haula wala quwwata billah. Nabi SAW, wa arju wa zanantu annahu iyai, annahu anahu.
Saya mengira yang dimaksud oleh Jibril itu adalah saya sendiri. Nabi aja nengok sudah. Padahal Nabi mendapatkan yang lebih tinggi, Al-Firdaus Al-A'la, Al-Maqamul Mahmud. Lalu saya tanya, liman hadzal qasr? Wa man huwa ya Jibril? Qala innahu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Lalu Nabi katakan, fatadzakkartu ghairata Umar. Lalu saat itu saya ingat Umar itu orangnya pencemburu. Makanya tidak boleh lama-lama nengok, kan ada gadis di depannya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Lalu Nabi juga diperlihatkan istana, tiang-tiangnya dari mutiara dan berlian. Lalu dikatakan kepada Nabi SAW, Jibril mengatakan bahwa ini disiapkan untuk Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu taala anha. Yani la nasaba fihi wala sakhab. Tidak ada capek di dalamnya dan tidak ada hiruk pikuk. Kan tuan-tuan, kalau godang rumah pon yang mikun, bapa coranya nyapu. Ke serba salah kaum muslimin. Kalau di dunia ini, gue omah kene, isau bini bapa coro tamu datang sombang. Di gue omah kadang, sapu kan nyapunya, dan seorang kan nyapu deh. Siapa pembantu gadi isau ni? Siapa pembantu nang gadi isau? Di siapa pembantu nontua takui. Awak lah diatur deh. Kan sebagai amak tu kan awak diatur deh. Janjiannya sakit je kojo, mau urusin je kojo. Akhirnya siapa pembantu gadi tak bisa, tuan tak bisa, terpaksa awaknya dia. Masyaallah kiram dirahmati. Itu di dunia. Maka di akhirat jangan semuanya menggembirakan. Antum tak perlu lagi menakutkan banyak debu, harus ngepel lantai, ya harus servis dan sebagainya. Semuanya tidak ada kerja lagi di situ, tinggal menikmati. Cuman untuk itu kita harus lama di sini, harus jangan hanya melempar kerikil atau sambil menyanyi ingin masuk surga. A'zamtal khidbah, kamu telah meminang pinangannya luar biasa besar. Wa aqlaltal mahar, tapi maharnya yang kau siapkan kerikil kecil. Apa punya bang? Lekanamu ke cik? Cik coba nak Pak Lurah dulu. Nggak usah bidadari, tanyong apa kojongnya. Mau coba itunya. Duduk tapi enggak sabit mau coba itu kan papiti juga kan. Tapi amunya apalagi kojo hanya compang-compang batu. Kamu pekerjaannya begitu enggak menghasilkan apa-apa, tiba-tiba nak meminang pinangan besar. Nah, bagaimana seharusnya? Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana para sahabatnya. Kalau tuan-tuan mengatakan, tidak mungkin kita meniru sahabat, tidak mungkin kita meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat orang-orang saleh setelahnya. Lihat orang-orang saleh setelahnya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Oleh sebab itu, Allah banyak menceritakan dalam Al-Quranul Karim tentang surga. Siapa yang selalu membacanya akan semakin yakin dengannya. Dan semakin yakin dengannya akan siap bekerja untuk mendapatkannya. Contoh kita sehari-hari. Kalau bos juang tak punya rumah seorang juga. Seorang tak punya rumah bodoh. Sodo takut cerita tentang rumah. Le semangat rumah. Semangat rumah? Enggak. Contoh dia kan. Kawan dan atau tak berumah.
Kalaupun buat lah hutang sodo, SK sekolah sodo. Ndak injil sekolah SK. Awak tu slogannya kolang sekolah SK-nya kalau sekolah nak sekolah tahu je. Bayangkan deh kalau gaji 3 juta 2 minit sudah itu kadang tak sampai 2 minit dah. Nak sampai 2 minit dah. Alun selesai awak nengok oleh kan. Dah kalau lihat notifikasi kedua debit. Awal kredit 3 juta, sudah itu debit 2 juta selanati 95.000. Berapa tinggal 5.000. Memang kalau wang tu kalau ben ke awak salah ambil. Banyak Ustaz Helmi kalau gaji dia turun ya dari pemerintah turun contoh salemonya. Habis salemonya akramukullah. Turun belah ambil iwi kata salah julah. Caca LPC apa nama BS apa? JS apa? Untuk kesehatan enggak? BPJS. Kau catatlah dalam Bayu. Nah. Urusan awak tok Bayu secapek-capek selesai. Tapi urusan tok minta pelayanan selambat-lambat. Kok kritik lu bunyi kaum muslimin. Itu tidak ada di surga. Seperti itu. Semua yang Anda inginkan akan ada di situ. Di antaranya dalam surat Muhammad ayat 15 Allah SWT mengatakan mathalul jannati allati wu'idal muttaqun. Ini hanya permisalan. Surga yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Ternyata surga itu untuk orang yang bertakwa. Dalam Ramadan kemarin sudah sering kita bahas tentang takwa. Orang bertakwa itu bukan orang yang tak pernah berdosa. Orang bertakwa itu bukan yang tak pernah bersalah. Orang yang bertakwa itu adalah yang senantiasa mau mendengar dan melaksanakan perintah dan mengikuti tegah. Itulah bertakwa. Ketika melaksanakan perintah mungkin tersalah, mungkin ibarat di jalan terlewat, mungkin kecepatan lebih, mungkin atau kecepatan kurang, mungkin, tapi tetap di jalan, tetap di jalan. Ada tertidur, ada terlambat, ada. Kadanglah sudah awak lentimu dan sebagainya. Ada futur, ada. Tetapi orang yang bertakwa adalah yang senantiasa mau mendengar dan mengikuti perintah. Kaum muslimin dan muslimat, apa surga yang dijanjikan? Di antara sifatnya mereka adalah wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum terus zakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Orang yang bila berbuat sesuatu perbuatan keji atau menzalimi diri, mereka ingat Allah dan ketika itu langsung mereka beristighfar dan kembali kepadanya. Setiap itu selalu mereka kembali. Ini orang bertakwa. Tapi orang yang tidak bertakwa bukan di sini. Kadang yang diperintah tidak dilaksanakan, yang ditegah dia buat. Gimana nak bertakwa? Atau membuat sesuatu yang tidak diperintahkan. Bagaimana nak bertakwa? Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Apa surga yang disiapkan? Fiha anharun min ma'in ghairi asin. Di dalamnya terdapat sungai-sungai yang airnya ghairu asin, tidak asin. Iya, bahasa kita asin, yaitu air yang tak berubah rasanya, tak berubah warnanya. Kan ayu kalau lama ditakuang, apalagi takuang gota. Air ditampung, kalau lama berubah enggak? Berubah. Tapi air di sungai surga tidak berubah. Air sungai Kampar, sungai terpanjang di Indonesia. Iya? Enggak, be?
berubah air. Jadi itu je lah habis. Habis dek apa namanya? Dek ke ayu, dek keramba. Apa nama pangkat ikan tu? Pelet ikan. Memang pelet buat pon yang ada. Ikan pelet pon yang dah. Ndak ikannya pon yang awal pun pon yang. Allah musta'an. Tapi di surga airnya ghairu asin. Tidak asin. Tidak berubah-ubah. Jadi puai berkecimpung dalam airnya tidak akan berubah. Azan. Yalah silakan azan dulu. Nah. Subhanallah. Makanya ceritanya indah, tidak terasa waktu berlalu. Ya kan? Subhanallah. Mengasyikkan. Tentang surga tak habis ceritanya. Sangat-sangat menggembirakan. Nah. Salat
Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat rahimanillah wa iyyakum. Kemudian wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muh. Kemudian sungai-sungai yang terdiri dari susu atau sungai-sungai susu yang tak berubah rasanya. Artinya tidak rusak rasanya. Kalau kita masuk susu, masuk freezer pun berubah. Beda susu yang baru diperah dengan susu yang sudah dipanaskan dengan peralatan secanggih apapun. Nah, ini sungai-sungai memancar terus yang berisi susu. Jadi betul-betul mandi susu besok. Ya. Sekarang mandi susu mubazir, besok mandi susu. Wa anharun min khamril ladzatil lisyaribin. Juga sungai-sungai khamar yang lezat bagi yang meminum, bukan memabukkan yang meminum. Makanya sekarang kalau minum mabuk, kalau besok tidak nikmat. Makanya siapa yang minum khamar sekarang tidak dapat besok. Makanya jangan minum sekarang. Ibaratnya puasalah dulu. Lagipun kita di dunia ini mana khamar dianggap orang tidak baik kita. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat berpuasa, tahan, karena di sana nikmatnya tak tertahan. Nasallallahu as-salamata al-afiyah. Wa anharum min asalin musaffa. Kemudian dari sungai-sungai madu yang tersaring. Jadi tidak ada ampas ini. Sungai yang madunya murni, bersih, bening dan tidak ada ampasnya. Kaum muslimin dan muslimat. Walahum fiha min kulli tsamarat. Dan semua buah-buahan ada di dalamnya. Minum susu, khamar, air bersih tak berubah. Kemudian buah-buahan apapun. Apa buah yang paling suka? Sampuene. Sampuene kolek. Mana tahu ingat sampuene, insya-Allah ada. Nah. Apa lagi? Ukam. Ukam. Tampui. Nah, subhanallah. Semuanya ridan. Buaidan. Ya, kalau di sini kan sakit perut di buahnya. Kadang-kadang apa namanya sebilalan. Ya, susah buang hajat atau kontilat apa? Sembelit ya. Kontilat apa namanya? Kompilat, bukan kompilasi apa? Kontipasi. Allah musta'an. Dan seterusnya, seluruh apapun makanan, daging apa, burung apa yang paling enak? Kuaran. Nah, misalnya nak mau daging kuaran dan apapun, semuanya walau fiha ma yashtahun. Semua yang kita inginkan ada di dalamnya. Nah, kalau demikian halnya kaum muslimin dan muslimat, semakin sering kita baca, sering kita amati, kita tadabburi, kita dalami, yakini, subhanallah, semangat kita untuk masuk surga dan memiliki istana di situ. Makanya Nabi alaihissalatu wassalam adalah imamul muttaqin, imamul muqinin, orang yang paling yakin dan bertakwa. Maka dia ingin yang pertama memiliki. Dan datang khulafa ar-rasyidin setelahnya melakukan pembenahan di masjidnya Nabawi. Maka di zaman Utsman radhiyallahu anhu, kan masjid Nabi itu kalau tiangnya dari batang korma, atapnya daun korma, kemudian rerumputan. Bila hujan basah-basahan, berlumpur, tidak ada sejadah. Mereka kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, itu keadaan kalau panas, kepanasan. Makanya ada istilah abridu bi salati zuhur. Bila musim panas, dilambatkan salat zuhurnya supaya lebih dingin. Sampai begitu kaum muslimin, sampai mereka meletakkan ujung
Kainnya untuk alas ketika sujud. Karena kalau tidak pakai alas bisa langsung hitam jidatnya. Masuk medsos lagi nanti. Ya untung tidak ada medsos waktu itu. Sehingga jidat hitam jadi masalah. Bibir hitam tidak masalah. Yang jelas-jelas salah. Tapi jidat hitam yang belum tentu salah. Niat orang kita siapa yang tahu? Tapi sampai orang mencemooh. Tapi memang mencemooh itu bukan gaya Islam, tapi gaya jahiliyah. Makanya memang sama. Jahiliyah masa lalu, jemaah jahiliyah sekarang sama. Yaitu kehabisan hujah, turun cemooh dan hujatan yang atau fitnah. Kenapa? Hujah nggak ada. Kecuali hanya memfitnah. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, kita ahlus sunnah wal jamaah yang menegakkan sunnah Nabi SAW, wajib lisan kita dijaga. Karena apa? Jangan balas keburukan dengan keburukan. Kalau dibalas sama kita dengannya. Sama kita dengannya. Maka ada seorang hikmah mengatakan bahwasanya kalau saya balas keburukan orang dengan keburukan, cacian dengan cacian, apa bedanya saya dengan dia? Maka balaslah. Jadi diriwayatkan juga dari Nabiullah Isa alaihissalam bahwasanya kalau orang berbuat zalim kepada kita, artinya bermuamalahlah kita dengan orang lain seperti tabiat kita, bukan seperti tabiat orang itu kepada kita. Ada seorang hikmah duduk di tepi sungai waktu itu. Ya, orang ahli hikmah ini suka berpikir kan. Dilihatnya ada seekor kucing hanyut. Dia nak selamatkan. Kucing walaupun dalam keadaan terdesak tetap nak mencakar. Iya. Diuluntangannya apa? Kena cakau je. Tapi tetap ahli hikmah itu menyelamatkan. Sampai 3 kali dicakar oleh kucing itu, dia tetap nak selamatkan. Apa artinya? Apa maknanya? Dan dilihat oleh seseorang dari dekat, tidak jauh dari situ. Lah jole kena cakau apa? Ditolong julenya. Gitulah bahasanya. Lalu yang tua itu tidak mempedulikan. Setelah diselamatkan kucing itu, walaupun dia dicakar, lalu dia bilang, wahai anakku. Dia sampaikan pada anak muda tadi, wahai anakku, tabiatnya kucing memang mencakar. Kalau tabiat saya mengasihani. Andainya masing-masing kita menghadapi orang seperti tabiat orang pada kita, tidak ada damai dunia ini. Jadi kalau orang suka mencaci, suka mencari kekurangan, jangan berhenti mengulurkan kebaikan kepadanya. Sampaikan dakwah terus, dakwah terus. Karena dulu Umar juga pembenci dakwah, akhirnya menjadi singa Islam. Hamzah awalnya benci dengan dakwah, akhirnya menjadi Asadullah. Khalid bin Walid memerangi Islam, akhirnya menjadi Saifullahil Maslul. Oleh sebab itu, anggaplah kalau masih suka mencakar, anggap saja kucing hanyut. Anggap saja kucing hanyut. Kita selamatkan, dicakar kita selamatkan, dicakar. Berapalah cokaunya ikan seekor anak kucing. Sang cokok ilmu bulu tidak luka dia. Apabila cokok anak kucing, ilmu bulu tentu dia teh kucing seketik. Atau kucing seketik. Lakam dia. Kalau gigitnya lakam tidak sampai luka. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Nabi kita alaihissalam mengajarkan itu pada kita. Baik. Nah, demikian surga yang dijanjikan. Demikian istana yang akan dibangunkan. Maka ketika Utsman radhiyallahu anhu memperbaiki Masjid Nabawi, dan sebelumnya Umar bin Khattab memperluas Masjid Nabawi, bukan tanpa tantangan. Banyak yang menentang. Ada yang menentang. Ya, kenapa dirubah-rubah masjid yang telah dibangun oleh Nabi SAW? Artinya apa? Demikian sensitifnya mereka merubah-rubah sesuatu dalam agama. Hah? Iya kan, beda kan? Nah, berikan mereka sensitifnya dan perubahan agama. Padahal tidak merubah substansi agama, tidak merubah substansi ibadah. Masjid. Cuman bahannya diganti oleh Utsman radhiyallahu anhu. Dari dulu tiangnya dari emas,
dari itu di surga dari emas mah. Kalau di sini pelepah apa namanya? Astagfirullahalazim. Pohon korma, batang korma diganti dengan batu. Karena batu lebih tahan, lebih kuat dan kokoh daripada kurma. Kemudian juga dicor supaya lebih kokoh. Apa alasan Utsman waktu itu? Ya, kalian telah banyak sekali menghujat saya. Amirul Mukminin dihujat oleh mereka karena mereka tidak ingin berubah seperti apa yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Utsman mengatakan, kalau saya tidak merubah dengan bertambahnya jemaah sebanyak ini, nanti yang setelah saya juga akan merubahnya. Dan ini bukan merubah agama, tapi merubah fasilitas yang tidak merubah agama. Maka dalil yang dipakai oleh Utsman waktu itu adalah man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun rumah masjid karena Allah, maka Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Maknanya apa? Termasuk menghidupkan masjid yang sudah lama lalu dibangun kembali dengan bangunan yang baru, termasuk man bana lillahi masjidah. Jadi kalau ada yang menghujat di zaman ini, pasti ada. Juga ada di zaman Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sekarang kalau tidak dirubah oleh Utsman, pasti sekarang bayangkan kalau sempat dibid'ahkan, ya, mengganti tiang dengan apa namanya, dengan semen, dengan batu, bisa lantai 2, bisa lantai 3, lantai 4, bisa, cuman tidak bisa orang Indonesia bisa naik. Yang ringan-ringan, yang besar-besar tidak. Tapi dengan izin Allah SWT, akhirnya diberikan hidayah kepada Khalifah Utsman bin Affan, kemudian khalifah-khalifah setelahnya. Mereka selalu berlomba untuk ikut serta man bana lillahi masjidan. Makanya kaum muslimin semakin dekat pemimpin dengan agamanya, pasti yang akan dia cari pertama adalah yang paling mendekatkan kepada Rabbnya, yaitu masjid. Karena memang tandanya, kenapa Allah bangunkan istana di surga? Karena memang ini istananya orang beriman. Istananya orang beriman. Sebagaimana istana, dari situ seluruh instruksi, seluruh proyek, seluruh pekerjaan, seluruh pemerintahan berjalan. Di masjid adalah pusatnya segala kegiatan umat Islam. Di sini tempat belajar, di sini tempat baca Quran, di sini tempat solat yang akan pertama ditanya di akhirat. Maka wajarlah Allah SWT menyiapkan balasan yang tidak terkira, istana emas dan perak serta mutiara di surga. Maka Utsman melihat dengan ketajaman analisa dan fikihnya bahwasanya membangun kembali masjid yang tadi dibangun oleh Nabi mendapatkan pahala man bana lillahi masjidah. Dan kaum muslimin, dari hadis walau kamafhasi qata, walaupun seperti sarang burung, itu menunjukkan bahwasanya sekecil apapun andil untuk membangun masjid itu Allah akan hitung. Dan mungkin saja Allah dengan itu memberikan balasan istana juga di surga. Sebab dalam hadis dikatakan rubba dirhamin sabaqa mi'ata dirham. 1 dirham bisa mengalahkan 100 dirham. Dan dari hadis kata Imam Al-Hakim dan lainnya bahwa Nabi SAW mengatakan sahmun wahidun yudkhilu thalathanil jannah. 1 saham, 1 anak panah bisa membuat 3 orang masuk surga. Sani'ahu, yaitu yang tukang buatnya. Bila dia membuat itu lillahi ta'ala, untuk jihad fi sabilillah, kalau itu niatnya, dia dapat pahala di situ. Yang kedua adalah munawiluhu, yaitu yang menyerahkan kepadanya.
Maknanya bisa orang yang satu memanah, satu memberikan anak panahnya, atau satu yang membelikan dan menyiapkannya. Berarti orang yang berusaha dalam kebaikan apapun punya saham dan punya kebaikan dan andil akan mendapatkan apa yang dijanjikan. Dan yang ketiga adalah ramiyahu, yang memanah itu sendiri. Asal semuanya berniat lillahi ta'ala, maka siapapun yang punya konsep, yang mengusulkan, yang melobikan, yang menjalankan, yang merencanakan, dan yang menyokong dan mendoakan, yang menyokong dan yang menjadi wasilah perantara untuk terbangunnya rumah Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan masuk bagian orang yang membangun masjid lillahi ta'ala sehingga Allah bangunkan baginya istana di surga. Kalau nak seorang mau sambung tak jomo? Kalau tak seorang istana dibuat istana godang ukuran 1x1, mau sambung tak nyambung? Tak mau tuan-tuan? Itu ya bahaya sendiri. Di sana tidak ada lagi cemburu, tidak ada lagi hasad, tidak ada lagi iri. Seluruh penyakit hati sudah habis. Apalagi bagi siapa yang di sini sudah membersihkan hatinya dari segala penyakit itu. Dan insya Allah masjidlah sebesar-besar sarana untuk membersihkan segala hati dari penyakit-penyakit. Wallahu musta'an wa alaihi tuklan. Mudah-mudahan kita semua bersemangat untuk membangun istana di surga sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan. Ya, kalau seandainya Utsman masih hidup, habis jatah kita dibuatnya. Iya, itu masalahnya. Mudah-mudahan masih ada Utsman. Kalau tidak Utsman, Utsaimin jadilah. Ya, kalau tidak ada Utsman, Utsaimin. Ya, tahu Utsaimin itu tasghir daripada Utsman. Tidak ada Umar, Umair lah. Ya, tidak ada Abu Bakar, Abu Bukair. Nah, mudah-mudahan lahir Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abdurrahman bin Auf. Insyaallah bersama kita masuk surga dan beristana insyaallah taala. Terima kasih dan mohon maaf. Nonjong nomor rekening juga dentu. Masjid Nabawi. Nabawi itu disebut ke Nabi. Jadi Masjid Nabi Asy-Syarif yang mulia. Makanya disebut, kalau sekarang kan Al-Haramaini Syarifain, dua tanah haram yang dimuliakan. Dan yang melayaninya disebut dengan Khadimul Haramaini Syarifain, yang menjadi pelayan dua tanah suci. Siapa? Kalau sekarang Raja Salman, sebelumnya Raja Abdullah, sebelum Raja Fahad. Sejak Raja Fahad bergelar Khadimul Haramaini Syarifain. Tidak dapat Datuk sukunya kalau itu? Sukunya? Dari daya tampung Masjidil Haram kini 1.700.000 orang sekali solat. Ini merancang program menjadi 5 juta uang. Itu tidak patutnya jadi pelayan tanah suci? Lainnya tidak. Awak buatnya musajid bupati godang cik. Lumayan kita kan, masya Allah. Sampai bantal itu gitu gila. Allah mesti. 2 miliar dah sampai ke 1 tahun biaya dah. Luar biasa kita menyanjung-nyanjung. Ini enggak. Masjid Nabawi saja operasional satu harinya hanya 5 miliar. Saya itu. Kalau aja sumbangan siko apa lombon cairo. Itu operasional saya cai 5 tahun ndak dapat kita. Kan ya? Jadi patut tak disebut Khadimul Haramain? Patutnya. Oleh sebab itu kaum muslimin, kalau bicara tentang haji lagi, Anda kan reporter haji dulu, jadi tahu kita. Anda pernah jadi reporter haji dulu. Jadi maklumat masih segar. Ya. Kota panjang Citoro je lah. Ya, panjang Citoro. Untuk kota Chicago Amerika atau Washington DC, New York misalnya, itu pesawat polisi yang patroli per hari itu hanya 8 helikopter. Padahal penduduknya lebih dari 13 juta. Tapi pemerintah Arab Saudi untuk orang jemaah haji saja menurunkan 25 pesawat.
untuk mengawasi perjalanan haji. Padahal haji hanya 3 juta. Apa nak putih ayu setan tak? Kau kodok putih ayu ya? Apa nak mati listrik? Tak ada ke awak? Pas tengah ceramah pati listrik. Jadi hal itu kaum muslimin dan muslimat, doakanlah kalau antum tidak bisa berbuat mana tahu ada yang bilang buruk misalnya, tidak bisa berbuat seburuk mereka, minimal jangan memburuk-burukkan mereka. Ya kalau mereka misalnya buruk, doakan semoga menjadi lebih baik. Kalau tersesat, dakwahi sampai mereka kembali ke jalan yang benar. Tapi kalau kita yang sesat, ikuti aja mereka. Kita yang tersesat jalan, ikuti aja. Ya karena memang dasar negaranya Al-Quran dan hadis. Pemahamannya mengikut as-salafu as-salih. Tapi seperti yang sering kita ulang, orang yang berada di jalan yang benar mungkin silap, mungkin malas, mungkin tergelincir, mungkin tabrakan, mungkin kasar, tapi dia berada di jalan yang benar. Ya semua dosa yang mereka lakukan, alhamdulillah, astagfirullah, kita juga lakukan. Seperti sekarang kan orang sibuk ada konser musik di sana. Pok kali setahun. Sekali, 2 kali, 3 kali. Awak? Pok kali sajam tanyong lah kawan. Iya dah. Terjadi pemerkosaan. Pok kali setahun. Awak? Per detik ada. Jelas? Dan sebagainya. Terjadi kezaliman. Awak alhamdulillah tidak ada zalim dia. Dia mau tahu itu tuan. Ini kaum muslimin dan muslimat demang. Semua yang buruk yang kita tunjuk ke mereka, insyaallah lebih duluan kita melakukannya. Tapi berapa banyak kebaikan yang mereka lakukan, kita tidak mampu melakukannya. Makanya saya tanya, sudah berapa masjid dibangun oleh orang Indonesia di Arab Saudi? Ya terlepas niatlah dulu, niatnya nak apa itu urusan lain, kan urusan hati itu. Tapi mau bangun masjid di sana, ibu nengok Arab Saudi nang tak repetir. Awak Indonesia kaya raya bangun masjid di sana. Lah banyak. Jadi kaum muslimin muslimat, mereka berapa masjid yang mereka bangun di baik pribadi maupun pemerintahnya. Raja Salman merencanakan sudah melaunching program membangun lebih dari 800 masjid di seluruh Indonesia. Kalau socik mau saji 1 miliar, bawa tidur. Pakai 1 triliun kan? Ada anggaran di daerahnya. Untuk bangun masjid. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Buat dulu, baru setelah itu baru kita katakan, nih kami buat. Anda 5 miliar operasional Masjid Haram sehari, kami Masjid Istiqlal 8 miliar sehari. Ayolah. Baru kita bilang, nanti internasionalisasi pengurus Masjid Haram dan Masjid Nabawi. Kan enggak 8 miliar setahun saya poya rapat di DPR menyetujui. Iya kan itu? Pokok diajun 5, bay 2,5. Diajun 2,5, bay saci. Jadi itulah model. Tidak ada istilah kan menayang tu tidak ngawur tuh. Jadi memang ada proposal itu. Beda kalau di sana. Pernah kami dengan orang Kuwait diajukan dana 600 juta. Turun insinyurnya doktor insinyur doktor ya, arsitektur Taman Amerika. Tapi habis Quran bisa jadi khatib juga ada. Jadi dihitungnya apa nama itunya jennya. Ikut tidak perlu lay. Apa nak ajun? Nya tidak condong setuju. Nyala biasa kalau gitu ajun 8 hati tinggi 3 hati lah disetujui. Sagannya ajun. Akhirnya ajun nama hati. Akhirnya dia hitung dek syekh. Akhirnya keluar dana 1,6 miliar lebih. Ditambah desa 1 miliar lebih. Kau kan isau kan? Ajuna nama hati kok setuju 2 hati lah yoro namanya. Pula sujud syukurnya. Kan dia ajuna nama hati disetujui 1 miliar 6 juta. Lena woga ke awak. Lei? Entahlah. Dan pengalaman dan lalu ada.
pengalaman dan tak tuan-tuan mungkin beruntung. Ya tuan-tuan beruntung barangkali. Yang jali sangke amat aja itu mah. Pai tamasya ke Padang. Bapa perlu yang 8,000 ni kan. Itu dapat biti dia acule dia orang dia kan 8,000 tinggi ke awak 8,000 lah. Tapi alhamdulillah untung lagi dipotong dia amat. Kalau ndak habis je dah awak. San 8,000 cukup je. Tadi dia hawa minta 8,000. Cukup ya kasannya. Balau biar sampai rumah lah. Nya biasa kena emat wak. Be banyak habis. Jadi elok sakit. Jelas ya. Itu sama untung ba mak elok terus tuan. Sudah itu sudah boleh ke tanah dia. Ada dia. Cuman lah tajwil sebelum ganti tol. Allah musta'an. Khair insyaallah. Tepat pula tersabut. Jadi gara-gara itu tu. Panjang gitu jadi deh. Baik. Sudah tu ya. Jadi itulah khadimul haramaini asy-syarifain. Kita bukan membela-bela, tidak. Bukan karena lebih mencintai negeri orang negeri kita, tidak. Cuman yang baik tetap disebut baik, yang kurang tentu disebut kurang. Ya, mestinya kita belajar bukan justru mencari-cari kelemahan. Kalau memang tersesat, doakan ya Allah beri mereka hidayah. Kalau seandainya kita yang tersesat, jangan segan-segan untuk belajar. Karena kita disuruh oleh Allah wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Bukan justru ketika mereka silap bergembira kita, itu tanda hati tak benar. Ya ketika saudara kita salah lalu kita bertepuk tangan, justru kita bersedih dan kenapa itu terjadi. Tapi nampaknya masih perlu kita untuk selalu menata iman, menata ilmu agar cinta itu kembali bersemi dalam hati dan sanubari terhadap sesama muslim. Sedih kita ketika saudara kita salah, bukan justru bertepuk tangan dan bergembira. Wallahu musta'an wa alaihi tuqlan. Demikian dapat kita sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insyaAllah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.